Aduh Bang Satria, Apa nih? kita dapat bintang satu lagi nih. Yoi, kita klarifikasi nih. Aduh, kita dapat bintang satu dari Kak Ananda Pangestu nih. Lanjut. Ceritain. Tahun 2021 saya servis laptop di sini. 2023 2 tahun lalu. Niat banget ya. 2 tahun lalu Dia berarti. ingin susnuzan, dia tuh ingin memperbaiki kita. Betul. Lanjut. Kita harus review. Pada saat itu laptop saya mati total. Saya titipkan laptop saya untuk dicek plus diservis. Pakai metode khusus katanya. Namanya SRM, SRM. statistik menengah. Lanjut. Dan saya diberitahu bahwasannya laptop saya perlu dilakukan penggantian hardware sebesar 2,45 juta. Bisa mesin laptopnya, bisa juga LCD-nya nih. Tuh. Saya tidak mengiyakan dan berniat untuk mengambil laptop saya karena pada saat itu saya sedang mengerjakan tugas akhir dan saya menginginkan laptop saya kembali berfungsi secepatnya tanpa mengeluarkan biaya banyak. Laptopnya mati, terus mau ngerjain pakai laptop yang mati total. Terus nih otak saya yang salah gimana nih? Bentar. Tapi kita lanjutin dulu aja. Oke, lanjut. Kita lanjutin dulu aja. Jadi kan masalah secepatnya kan bisa kita beres kalau misalkan dia mau ngasih harga 2,45 juta ya. Ya, betul. Oke. Kita lanjutin dulu tapi. Lanjut. Kemudian saya hubungi CS-nya untuk mengambil laptop saya. Tapi beliau tidak balas-balas chat saya sampai 3 hari. Padahal setiap hari saya follow up terus dan masih saja tidak ada jawaban. Nah, kalau ini ya, kalau misalkan betul ya kami mohon maaf. Biasanya 2 hari sekali kita di form ada meminta kepada konsumen untuk mengingatkan kita. Oke, selalu. Kalau misalkan nggak datang, bener harus datengin aja. Oke. Kita menerima konsumen itu bisa sehari 30, 40 konsumen. Oke. Yang harus kita kerjakan, kita tim adminnya 2 orang, frontender ada 3 orang, progress ada 2 orang. Oke. Dipecah-pecah CS-nya. Jadi bukan satu CS ngerjain semuanya, enggak. Kita ada tim CS frontliner, tim CS progress, tim CS konsul, itu pecah-pecah. Oke. Bahkan kalau misalnya progress lagi sibuk, CS frontliner sama CS konsul bisa membantu tim CS progress kalau misalnya nggak terbalas. Oke, berarti kalau misalkan ini benar sampai 3 hari ya, berarti kita minta maaf. Iya, tapi ya kita sudah menyesuaikan SOP bahwa bisa saling backup, bantu-bantu. Ada 6 orang gitu. Oke, betul. CS-nya itu. Kita lanjutin lagi nih Bang. Setelah itu saya memutuskan untuk datang dan saya ingin mengambil laptop saya. Resepsionisnya bilang kalau pengembaliannya harus janjian di awal dulu. Katanya. Betul, ya maksudnya dirakit lah bahasanya Ya. itu. Dan kita mau dirakit Janjian dulu. Ya. Faktanya Faktanya saya sudah 3 hari menghubungi CS tapi tidak ada jawaban. pastiin 3 hari ini bukan hari Minggu ya. Ya. Atau bukan hari libur Minggu, ya. atau hari tanggal Minggu nggak merah. dihitung ya. Nggak dihitung. Oke. Terus akhirnya saya coba yakinkan resepsionis supaya saya bisa ambil laptop saya saat itu juga. Oke, ya itu bentuk tanggung jawab. Ya, betul. Harus diambil cariin walaupun harus ada akad disiapin dulu. Ya, betul. Terus lanjut lagi. Akhirnya diiyakan meskipun saya harus menunggu 15 sampai 20 menit untuk laptop saya kembali disusun lagi ya. Wajar. Wajar. Kemungkinan 3 hari dalam posisi kebongkar dan gak diapa-apain. Tahu dari siapa nih? Kemudian 3 hari dalam posisi kebongkar nggak diapa-apain. Jadi tolong klaim-klaim yang tidak tepat jangan diasal. Ini baru spekulasi. Spekulasi nggak boleh, ya. spekulasi gitu. Oke, kita lanjutin dulu. Sesuai dengan perjanjian, saya bayar 40.000 buat pengecekan yang udah dilakukan ke laptop saya. Lanjut. Sesaat setelah saya menyodorkan uang 100.000 dan menunggu kembalian, ada mas-mas resepsionis yang lain katanya bilang ke saya, Mas, itu laptopnya kan laptop gaming, jadi bayaran 100 bukan 40.000 katanya. Mau ditanggepin dulu kan nih Mbak? Oke, jadi terkait laptop gaming, laptop standar, kita menginformasikan di awal. Laptop Anda termasuk standar, laptop Anda termasuk gaming. Jadi perkataan dia mengatakan perjanjian, saya bayar 40 kabel pengecekan laptop. Kalau laptopnya 1 sampai 3, 3 sampai 6. Oke. Nah, di luar laptop 6 juta ke atas, apalagi laptopnya Flex 14, tahu saya sih harganya 7 juta yang second itu. Oke, berarti udah termasuk gaming. Termasuk gaming ya. ini. Dan kita akan menginformasikan perjanjian di awal. Pasti ya. Pasti, nggak mungkin. Selalu. Kita konfirmasi ada formnya, ada SOP-nya, ada persetujuannya gitu. Sangat ketat sekali yang Oke, soal ini. kita lanjutin lagi nih. Saya agak kurang yakin katanya. Soalnya laptop saya model laptop kantoran biasa, slim dan touchscreen Lenovo Flex 14 katanya. Oke. Beda sama laptop gaming yang biasanya tebal dan ada ciri khasnya tersendiri. Kalau slim itu lebih cenderung ultrabook ya. Ultrabook termasuk laptop gaming ke atas sih. Maksudnya speknya spek gahar itu, yang harganya di atas 6 juta.
Jadi kita bilang laptop gaming itu yang di atas 6 juta. Jadi laptop ultrabook juga termasuk di atas 6 juta. Oke, makanya termasuk dalam laptop gaming. Betul. Ya, gitu. Pada saat itu saya memang kurang tahu tentang laptop gaming dan non gaming. Oh, dia emang nggak tahu mungkin. Oke. Padahal pasti udah diinformasiin di awal sih. Harusnya ya. Jadi kita informasikan kepada konsumennya yang terhormat siapa namanya Pak Ananda Pangestu, jika dia awal sudah diinformasikan 40.000 ternyata di akhir 100.000, informasikan nama Anda, nomor WA Anda, dan nomor rekening Anda. Nah, buktinya apa? Bukti apa? Kalau misalkan perjanjian di awal awal 40.000, kita balikin 60.000. kita balikin lagi. Clear kan? Jangan Kita minta maaf, kita clearin 60.000. Jangan masalah 60.000 kita jadi jelek nih. Betul. Oke, tapi kita lanjutin dulu nih. Lanjut. Dan karena mas-masnya bilang ini sudah sesuai perjanjian di awal, Nah kan pertanyaan dari karyawan kita juga gitu. oke, jadinya kena biaya 100.000 katanya. Mending kita cek dulu form di awalnya nih berapa sebenarnya gitu kan. Ada formnya kok itu biasanya. Terus nih, dan mas-mas yang minta 100.000 ini minta maaf karena mas-mas yang saya kasih 40.000 di awal katanya masih pegawai baru. Jadi dia nggak ngeliat pengecekan, terus mungkin pegawai baru. Jadi pegawai barunya itu langsung bilang, 40.000 pengecekan, padahal sudah ada janji sebelumnya 100.000. Oke. Mungkin ini juga ada misleading dari pegawai barunya yang belum tahu mana laptop gaming, mana ini. Kalau dia harusnya dia baca aja sih di SOP form itu. Tinggal baca aja form itu masuk laptop gaming, ada tulisannya udah. Oke. Kita lanjutin lagi nih, Bang. Saya berharap teman-teman yang akan servis di sini bisa lebih cerdas dan kritis dalam membaca perjanjian dan menghadapi resepsionis atau CS. Lebih cerdas ya, secerdas apa nih? Yang kedua secerdas apa sih? Secerdasnya Najwa Shihab. Nah, mantap. Nah, kalau bisa ya, kalau misalkan akad bilang aja, ini akad awalnya 40.000, selesai kok. Saya pribadi. Ya. Saya udah bilang ini akadnya awalnya 40.000. Pasti ada tulisannya kan. Yang penting ada ya si formatnya ya, bisa tinggal ambil bisa aja. membuktikan ya. Kok kayak berat banget sih masalah itu gitu ya. Oke, itu aja Pli terkait kita Pli bahas Pli. Ya ini kita ingin kasih dua arah ya. Jadi apa nih Bang? Maksudnya pesan juga buat customer yang mau ke sini nih. Oke, intinya kita sekarang diskusi ini untuk kita klarifikasi dari pihak toko, pihak workshop untuk bahwa kita ada klarifikasi loh, tidak hanya dari konsumen doang bisa bercuap-cuap, kita juga bisa bercuap-cuap. Tapi ingat, tolong konsumen jangan menginformasikan hal yang tidak benar atau hal yang bohong. Misalkan tidak dicat 3 hari, misalkan dia bilang ternyata baru sehari. Ternyata dia ngecatnya hari Sabtu jam 5 sore, hari Minggu libur. Terus Senin nggak dibalas, padahal jam 9 masih dibalas. Jadi kan masuk 1 hari itu. Hitungannya. Jadi tolong, itu bisa bahaya ke tuh pribadi itu. Bisa bahaya itu. Karena itu berbohong di pihak publik. Ini kan kalau orang baca percaya aja bisa bahaya loh. Ini bukan kita nakut-nakutin, kita bahas secara UIT aja. Kalau misalkan UIT ini merasa ini adalah masalah dari pihak konsumennya dan dia menginformasikan bohong, ya kita sebagai orang yang dituduh, kita juga ada kewajiban untuk melakukan ya pelaporan. Ini tidak sesuai fakta. Nah, kalau sesuai fakta, kita solusikan. Oh, minta 60.000. Sudah. Kita balikin kita minta maaf, klarifikasi, dan kedua kita balikin 60.000, selesai. Selesai. Kenapa harus nanti berbohong atau bisa berkata gitu? Tapi kita nggak klaim ya, kita ini berbohong atau tidak ya, kita akan cek. Ini mah pengetahuan buat kesemuanya. Betul. Jadi kalau mau ngasih review itu boleh, tapi sesuai apa adanya. Nah, itu boleh. Hati-hati banget nih, serius ini. Kita nerima kritikan kok gitu. Kita nerima apa yang bisa menjadi perbaikan untuk Bang Amin IT ini tentunya gitu, teman-teman. Itu. Terima kasih yang sudah niat dari tahun 2021, 2023 datang ngisi review. Terima kasih sekali. 2 tahun berlalu. Ayo, tolong kita bayar siap 60.000 jika ada buktinya. Ayo, siap. nggak masalah kok. Gitu. Jadi teman-teman, kami nggak akan lari dari tanggung jawab. Betul banget. Betul teman-teman. Terima kasih buat yang selalu setia mendengarkan podcast yang berkelas ini. Berkelas. Sama kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas malam kayaknya. Kelas malam. Nah, jangan lupa kalau misalkan konten ini atau video ini bisa menebar kebermanfaatan bagi banyak orang, silahkan di-share, silahkan di-like, silahkan di-subscribe. Segitu aja dari Bang Min pamit. Kita mulai dari Bang Satria pamit. Oke, saya pamit. Tetap ya, harus ingat kita mulai dari ringan. Let's go.